Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat berjumpa dengan kembali saudara-saudara semua, para pemirsa dan juga sahabat-sahabat subscriber Nara channel yang dirahmati oleh Allah SWT. Semoga malam hari ini panjenengan semua, kita semua khususnya, dan semua rakyat Indonesia diberi kesehatan oleh Allah, diberi kewarasan oleh Allah SWT. Amin. Dalam menghadapi gonjang-ganjing dunia perpolitikan, menghadapi pemilu 2024. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan dan kesadaran, sehingga pesta yang harusnya untuk senang-senang bukan malah menjadi pesta yang menyebabkan perpecahan dan permusuhan antar kita, saudara sebangsa dan setanah air. Jangan hanya karena kepentingan beberapa gelintir orang kita lupa akan tugas utama kita, yaitu untuk memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga akan menambah kesejahteraan daripada bangsa kita sendiri. Karena tidak mungkin kesejahteraan akan tercipta bila kondisi bangsa itu sendiri rusuh. Tidak mungkin. Ya, semoga semua diparingi kesehatan semua oleh Allah, baik sehat jasmani maupun rohani, dan juga sehat akal pikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua, tidak sambil ngelintir rokok ya. Kita harus menjaga betul pikiran kita dan juga hati kita dan juga emosi kita dalam menghadapi panasnya hawa di atas kita, yang mana saling menyalahkan satu sama lain. Yang satu menyalahkan yang si A, yang A menyalahkan si B, dan lain sebagainya. Yang perlu kita pahami adalah bahwa posisi kita itu sebenarnya tidak jauh beda ketika menghadapi kontestasi pemilihan umum, pemilihan legislasi. Itu tak jauh beda dengan sebatang rokok. Jauh beda dengan sebatang rokok ya, sambil ngelintir rokok dan sambil rokokannya. Mohon maaf yang tidak merokok. Bentar dewe. Kenapa saya katakan seperti itu? Lihatlah rokok ini sebelum saya bakar. Ini saya tata dengan rapi. Saya racik bakunya, cengkehnya. Perbedaan-perbedaan itu secara parsial saya satukan. Saya bungkus dengan kertas untuk menjadi satu kesatuan. Tapi setelah itu saya bakar. Saya bakar setelah saya memperoleh kenikmatan, maka saya tidak akan mengingat lagi rokok itu, walaupun tinggal separuh atau tinggal sedikit, pasti saya keluar. Itulah kita sebagai masyarakat yang jadi sasaran suara, pengumpulan suara para elit-elit politik, elit-elit partai. Kita nggak ada bedanya dengan rokok ini. Kita direkonstruksi untuk menjadi satu kesatuan. Kita yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda pemikiran, ditata sedemikian rupa melalui doktrin, melalui opini, sehingga mempunyai satu kesamaan tujuan, dibungkus dengan satu konstruksi yang namanya
partai pengusung, ya, partai pengusung. Tapi setelah itu kita dicari manfaatnya yang terbesar untuk kenikmatan mereka. Seperti rokok ini saya bakar, terlihat api menyala, semangatnya luar biasa ketika kita membela mereka, ketika menjadi satu kesatuan. Bahkan kayaknya mati pun kita tempuh, bahkan kayaknya Tuhan pun kita lawan ketika kita membela seseorang untuk kita menaikkan menjadi, supaya dia berhasil menduduki satu jabatan. Ya aneh, artinya kewarasan kita di situ dipertaruhkan. Ya monggo lah, berbeda monggo, tapi jangan sampai itu merusak akal sehat kita, sehingga antar kita sendiri, satu saudara sebangsa setanah air, akhirnya bermusuhan. Yang enak siapa? Ya memanfaatkan kita, mereka mempunyai celah untuk masuk. Dari bangsa-bangsa yang tidak punya sumber daya alam, negara-negara yang isinya membutuhkan sesuatu dari negara kita, dari bangsa kita, mereka akan memasuki celah itu. Dengan cara apa? Menggelontorkan dana. Tapi dengan perjanjian, bila yang menerima dana itu menang, maka dia akan jadi penguasa di bawah penguasa. Kita tetap saja sebagai batu pijakan. Seberapa nikmat yang kita peroleh itu tidak sebanding dengan pengorbanan dari bangsa ini untuk kehilangan yang dinikmati oleh mereka. Yang kaya siapa? Negara mereka. Semua kekayaan alam kita akan dibawa oleh mereka dalam bentuk apa? Bentuk uang. Akhirnya uang masuk ke negara mereka. Yang makmur ya negara mereka, rakyat mereka. Rakyat kita tetap saja miskin karena kita tidak memperoleh hasil daripada eksplorasi sumber daya alam kita. Nah, itu yang harus kita sadari. Makanya perbedaan boleh, itu demokrasi, oke. Tapi kita harus tetap menggunakan akal sehat. Jangan sampai kita membabi buta dengan menghasilkan perpecahan antar kelompok pengusung calon itu, sehingga orang-orang luar mempunyai celah untuk masuk ke ruang dapur negara kita. Jangan sampai. Oleh karena itu, di sini kita Nalaro Channel ini kita berusaha untuk mempertahankan kesadaran kita, memberi opini yang berbeda dari yang ada di luaran, yang blok A merasa benar karena pemerintahan yang ada yang selama ini cenderung ke blok yang lain itu banyak salahnya dan lain sebagainya. Yang blok satunya, blok pemerintah juga seperti itu dan lain sebagainya. Dan di situ akhirnya ada saling curiga mencurigai, saling menghujat. Intinya para saudara semua, kalau seseorang itu memperoleh kekuasaan dengan cara curang, jangan harap dia akan jadi adil. Bila seseorang itu memperoleh kekuasaan dengan ketidakbenaran, jangan harap dia akan menjadi pemimpin yang benar. Bila seorang pemimpin itu memperoleh kekuasaannya dengan fitnah, jangan harap dia akan menjadi pemimpin yang jujur. Itu yang harus jadi pertimbangan nilai-nilai itu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama merenungkan, sama-sama berpikir jernih. Sama-sama berpikir jernih. Anda boleh tidak sepakat dengan saya, tidak apa-apa. Dan boleh-boleh saja, dan itu silahkan ditulis di kolom komentar. Di kolom komentar. Ini suara pemikiran sederhana yang tidak membutuhkan orang pintar dan cerdas, profesor atau doktor dalam memikirkan hal seperti ini. Ini omongan-omongan orang biasa yang jagongan biasa di pinggir warung, pinggir jalan.
Yang aneh itu malah yang cerdas-cerdas itu yang sekarang terlihat seperti orang bodoh. Terlihat seperti orang bodoh. Hanya karena ingin menang opini atau mempertahankan memperluas pengaruhnya dengan cara menjelekkan yang lain. Kritik boleh, tapi kalau menjelekkan itu sudah fatal itu. Mungkin kita sudah terbiasa dengan itu secara sosial karena kita disuguhi dagelan-dagelan politik seperti itu. Tapi Allah tetap punya keadilannya. Allah tetap punya keadilannya. Karena itu sudah masuk ke ranah akhlak, ranah moral. Jangan harap mereka-mereka yang berkuasa itu akhlaknya rendah bisa memimpin dengan baik. Jangan harap. Pasti ketika dia punya wewenang, punya kekuasaan akan lebih rendah lagi. Belum punya kekuasaan saja sudah berakhlak yang tidak rendah, apalagi punya wewenang, punya kekuasaan, punya modal. Wah, polanya nambah akeh. Itu yang harus jadi pemikiran kita, saudara-saudara semua. Oleh karena itu, marilah sekali lagi saya memohon kepada semua saja, baik itu pendukung Pak Ganjar, baik itu pendukung Pak Prabowo, baik itu pendukung Anies Baswedan, atau pendukung partai-partai yang lain, monggo silahkan Anda mendukung, silahkan Anda berbeda, dan itu wajar dalam alam demokrasi karena kita sudah memilih negara kita, itu adalah demokrasi. Tapi sekali lagi, etika politik harus dijaga. Mungkin secara hukum itu nggak salah karena belum menjustis atau ini cara wong Jawa ku ngarani, tapi hanya membentuk opini. Tapi itu secara akhlak, secara moral, secara etik, apalagi etik ketimuran bangsa kita, udah salah besar. Tidak seperti itu, orang Indonesia itu tidak seperti itu. Sifat orang Indonesia itu tidak seperti itu. Ingat kita, Belanda itu menjajah kita pun masyarakat kita tetap menghormati dia selaku pemerintah. Mbah-mbah kita dulu tetap memanggil mereka itu Bendoro karena dia pemimpin, walaupun dia itu penjajah. Dan memang seharusnya seperti itulah kita, sebagaimana Allah sudah mengisyaratkan dalam Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Selama seorang itu jadi ulil amri kita, maka haram bagi kita sebenarnya untuk memusuhi dia. Karena apa? Iya, dia pemimpin. Karena ketika suatu negara atau suatu bangsa tidak ada pemimpin sehari saja, maka kerusakan akan lebih besar pada bangsa itu. Kerusakannya akan lebih besar pada bangsa itu dibanding dengan mempunyai pemimpin yang zalim. Jadi lebih baik punya pemimpin yang masih zalim daripada tidak ada pemimpin. Makanya kita harus tetap mematuhi pemimpin itu dan mendudukkan dia selaku pimpinan. Wong ada periodisasi aja kok repot, kata Gus Dur kan gitu. Kalau nggak cocok ya tunggu aja nanti pemilu depan diganti, itu aja kok repot loh. Kecuali kalau pemimpin itu seumur hidup baru kita sama-sama menurunkan dia, seperti kejadian zaman Pak Harto dulu, di mana Pak Harto ingin melanggengkan kekuasaannya dengan cara politik, sehingga perlu kita semua turun ke jalan untuk menurunkan dia. Kalau nggak seperti itu nggak akan ada ganti kepemimpinan. Tapi sekarang kan enggak, sekarang kan kita sudah terbiasa pemilihan secara langsung oleh rakyat. Maka kita harus merubah mindset kita juga. Gitu ya. Jadi marilah kita sama-sama menyadari. Bangsa ini besar, saudara, bangsa ini besar. Bangsa ini hebat sebenarnya. Tapi hancurnya bangsa ini, hilangnya kehebatan bangsa ini bukan karena bangsa lain. Hancurnya, rusaknya bangsa ini ya tetap karena
diri kita sendiri yang tidak bisa menjaga kehebatan dan kebesaran bangsa ini. Demikian yang bisa saya katakan, yang bisa saya paparkan kepada saudara-saudara semua terkait panasnya dunia persilatan, dunia perpolitikan. Ini masih lama kan, sebenarnya kurang 10 bulan, tapi hawanya sudah luar biasa. Menghujat, menghina itu sudah menjadi kebiasaan, dan itu naudzubillah, azab Allah akan pedih pada kita bila itu tidak terus. Bagaimana penyair Arab pernah menyatakan, ketika akhlak moral atau akhlak atau adab pemimpin suatu bangsa itu rusak, maka tinggal menunggu kehancuran dari bangsa itu sendiri. Jangan sampai bangsa kita yang besar, yang hebat ini hancur hanya karena kepentingan segelintir orang yang ingin memperoleh kekuasaan dengan jalan-jalan yang tidak benar. Maka kita harus tidak mendukung mereka. Nah, bagaimana kalau semuanya menggunakan jalan itu? Cari yang paling minim. Cari yang paling minim memfitnah, cari yang paling minim menghujat, cari yang paling minim membuat permusuhan dan lain sebagainya. Karena semua melakukan itu, maka cari yang paling minim. Kita sebagai orang yang punya pikiran pasti bisa, dengan standar sederhana saja, mana yang lebih baik atau lebih kecil salahnya daripada yang lain. Jadi saudara ya, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe supaya channel ini bisa berkembang, dan kita berharap supaya adanya channel ini bisa memberi manfaat pada kita semua, khususnya dan juga pada bangsa Indonesia ini dan negara yang kita cinta ini. Ya, akhiri, Allahumma fiqil mutarik walahuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sentosa.